Bapak-bapak semua. Selamat pagi Bu Gita, Bu Kezi, apa kabar? Selamat pagi Pak. Bu Keti, Mas Oki. Saya belum buka galeri, saya belum tahu siapa yang menyapa. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi, Mbak Gita. Pagi. Semoga sehat selalu. Mbak Kesya. Pagi Pak. Amin, sehat-sehat Pak. Sehat dong Bu. Ih, cakep Selamat kacamatanya. pagi, Mbak Kesya. Boleh Pak kalau mau ikutan, boleh ini pakai filter kacamata 3D. Selamat pagi, Pak Gede. Pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Selamat pagi Bapak Ibu. Juri, Bapak dan Ibu semua. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi Bapak Ibu. Juri, sehat selalu Bu Juri. Ya, pagi Pak Suparna, Pak Fajar. Salam sehat. Pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi, Bu Suri, pagi. Selamat pagi. Pagi Bu Juri. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Suri. Selamat pagi Bu Pagi Juri. Pak Michael, pagi Pak David. Pagi Ibu-ibu, Selamat pagi Bu Juri. Selamat pagi, salam Pagi sehat Bapak Ibu selalu. semua. Iya. Bapak-bapak. Bu Juri, Pak David. Selamat pagi Bu Juri. Pagi Pak, pagi. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi semuanya Pak, Bu. Pagi Bu Suri, Bapak Ibu semua. Pagi Pak Haris. Oh, ada kacamatanya ini. Pagi Pak Aris. Pagi Bu Zuri, selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi Selamat Bapak dan pagi. Ibu semua. Background meeting. Bu Gita sama Bu Kesya kelas. Semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pasim. Selamat Ikutan juga dong pakai filternya. Pakai filter ya? Bapak Ibu Iya. Selamat pagi Pak Royan. Pagi Pak Royan. Selamat pagi Pak Royan. Selamat pagi Pak Royan. Pak Royan. Pagi Pak Royan, pagi Pak Si. Pagi Pak Royan. Pagi Bu Yoko. Pagi Pagi Bu Said Ali, pagi. Pagi Pak Royan, Si. pagi Pak Sim. Pagi Pak Sim, pagi Bu Juri, pagi Pak Royan, pagi Pak Haris, pagi Pak Hairil, Pagi, pagi Pak. Bapak Ibu semuanya. Pagi Pak Sim. Pagi, Pak Sim. Pagi Pagi, Bapak Ibu semua. Pak Eri, Selamat Pagi, Pak Bapak Ibu semuanya. Pak Pras, Pak Indro, Pagi, Pak Pagi, Haris, Pak pagi Sim. Pak, Pagi Pak Sim. Pagi Bapak Ibu. pagi Pak Januari, Pagi, Pak Sim. pagi Pak Cistoni, Pagi, Pak Royan. Pagi, Pak Royan. Selamat pagi Pak Royan, Pagi, Bapak Ibu semuanya. Hendro, Pagi Pak pagi. Royan. Pagi, Pak Said. Pagi Pak Presiden. Pagi Pak. pagi Pak Said, semua pagi, selamat pagi semuanya, hari selamat pagi, Pagi. Pak Kue, Pak Hasim, pagi, selamat pagi, Bapak Imron, Bapak semuanya, Pagi Pak selamat pagi, Bu Yoke, Bu Zuri, selamat pagi. Selamat pagi, selamat Selamat pagi. pagi Pak. Selamat pagi, Pagi, Bu pagi, Yoke. pagi, Bapak dan Pagi. Ibu, pagi, pagi semua. April, selamat pagi. Selamat pagi Bu Yoko. Pagi. Selamat pagi, Bu Tantri. Pagi semua. Bu Yoko keren banget. Kacamatanya Kacamata. stand out. Mau nonton ya Bu Tantri. Iya, 3 dimensi. 3 dimensi. Ayo Mbak Tantri dipakai dong kacamatanya. Iya, aduh, Bu Suri nggak ngomong-ngomong sih kalau harus pakai kacamata. Ya, itu Pagi hasil Bu dari Yoka. Selamat pagi. Pagi. Selamat Kesya. pagi. Selamat pagi.
Pagi Pak Joko. Bu Suri, selamat pagi. 3D, Rek. Iya 3D nih keren. Bisa dipakai di ini Pak, di filter video. Oh di filter langsung ya. Oke kita ambil. Pagi Bu Tantri. Pagi Pak. Bayu, happy birthday ya Pak Bayu. Oh ya Pak Bayu. Pak Bayu, happy birthday. Selamat ulang tahun Pak Bayu. Ini di sini Pak Bayu. Makasih. Bayu happy birthday. Sehat selalu Pak Bayu. Wah ini nasional Sukses. buat ngerayain ulang tahun Pak. Pak Bayu mesti traktir kita semua loh senasional. Halo tuh ditagih Bu Heni. Pagi Bu Suri, pagi teman-teman semua. Halo Bu Tantri. Pagi Pak Tara. Pagi Pak Heni. Pagi Pak Sim, Pak Roy, Pak Haris. Pagi Pak Joko. Sarah pagi. Pagi. Ramai. Selamat pagi Bapak Ibu semua, nggak sempat satu, mohon maaf. Pagi Pak Nata. Wah Pak Johannes Tony. Pagi Pak Tara. Pagi Pak. Anda yang baru bergabung Pagi Pak Tara. di ruangan virtual ini, agar dapat mengisi link kehadiran yang ada pada layar. Ini kayak di ini ya, sinema ya. Iya, tapi belakang saya kosong semua Bu Suri nih, nggak ada orang. Ini saat pandemik Pak. Membooking satu studio Pak Tara. Studio masing-masing ya, betul. Orang-orangnya berlaku disiplin dan tepat waktu. Mohon perhatian Anda. Pokoknya belum terima Bu Juri. Kita belum terima popcorn. Saya udah sama bilang ke Coca-Cola. panitia Pak, udah bilang ke Bu Yoko. Nah Pak Sim lo yang nanya. Berarti budget available loh Bu Yoko. Dian Pak Sim. Nggak boleh makan Pak Sim udah popcorn. ngomong berarti harus dikirim tuh Bu. Nah bener Pak Royan. Kalau Pak Sim udah ngomong bukan popcorn lagi, Membawa burger lah makanan minimal lah. Teman-teman untuk membagi makanan. Apalagi bagi Anda yang baru bergabung bersama kami di ruangan virtual ini, agar dapat mengisi link kehadiran yang ada pada layar monitor Anda. Terima kasih. Beli Avanza ke Auto 2000 Jember. Belinya dengan Mas Pangestu. Senang sekali kehadiran Bapak Ibu. Orang-orangnya berlaku disiplin dan tepat waktu. Iklan Jember. Mohon perhatian. Jember, iya. Pangestu, Pak Royan, Pangestu. Persilahkan memasuki Studio Integrity. Mohon menjaga ketenangan studio virtual Integrity. Ketika speech sedang berlangsung, Anda dapat mute suara Anda sekaligus suara juri tetangga Anda. Anda juga dipersilahkan untuk membawa makanan pribadi. Namun tidak diperkenankan untuk membagi makanan, apalagi membagi kenangan manis bersama mantan. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Martogi. Selamat pagi, Pak Martogi. Pak Martogi. Selamat pagi Pak Martogi. Pak Martogi. Pagi Pak Martogi. Pagi semuanya, pagi. Pagi Pak Martogi. Pagi Pak Martogi. Bapak Ibu semuanya, pagi. Jaga. Selamat pagi Pak Martogi. Pagi Pak Martogi. Pagi Pak Martogi. Pagi Pak Martogi. Pagi Pak Ivan. Pagi Pak Ivan. Pak Ivan. Pagi Bapak Ivan Sadi. Pak Ivan. Pagi Pak Ivan. Selamat pagi Pak Ivan. Selamat pagi Pak Ivan. Kacamata ini ya. Pagi Pak Ivan. Pak Martogi, Pak Ivan. Selamat pagi Pak Martogi. Selamat pagi Pak Ivan. Pagi Pak Ivan. Pagi Pak Ivan. Pagi Pak Ivan. Selamat pagi Pak Martogi. Pak Ivan. Aduh, udah banyak banget ya, hebat. 446 Bagi orang. Anda yang baru bergabung bersama Pagi, Pak kami di Ivan. ruangan virtual ini, agar dapat Pagi, mengisi Pak Ivan. kehadiran yang ada pada layar monitor Anda. Beli Avanza ke Auto 2000 Jember. Belinya dengan senang sekali kehadiran Bapak Ibu leader. Orang-orangnya berlaku disiplin dan tepat waktu. Mohon perhatian Anda. Pagi Pak Ivan. Integrity telah dibuka.
Bagi Anda yang telah registrasi dipersilahkan memasuki Studio Integrity. Mohon menjaga ketenangan studio virtual Integrity. Selamat pagi Pak Martogi, Pak Ivan. Pagi, Pak. Selamat pagi Pak Gondo. Suara Anda Selamat pagi. Selamat pagi Pak Gondo. Selamat pagi Pak Martogi, Pak Ivan. Pagi Pak Ivan. Pagi, Pak Gondo. Pagi Pak Gondo. Pagi Pak Sim. Selamat pagi Pak Gondo. Selamat pagi Pak Gondo. Pagi Bapak-bapak dan Ibu semuanya. Pagi Pak Surya. Pagi Bu Jui. Pagi Pak Gondo. Pagi Pak Martogi, Pak Ivan. Pagi Pak Tara. Selamat pagi Pak Tara. Pagi Bapak Ibu. Pagi. Hari Kirus Biono, Pak Yudi. Selamat pagi Pak. Pagi Pak Ivan. Pagi Pak Martogi. Pagi Pak Ivan. Pagi Pak Riki. Pagi Pagi Mari. Pak Ivan. Pagi Pak Martogi. Pagi Pak Ivan. Pagi Pak Royan. Pagi Pak. Pagi Pak Royan. Pak Gondo. Pagi Pak Royan. Pagi Pak Aris. Pak Aris. Pak Royan. Pak Mardi, Pak Dalmi, Pak Faisal Riza, ini yang muka-mukanya ada aja deh. Saya ini yang pakai kacamata saya lewatin dulu, serem saya. Pak Ivan. Kita beda-beda lagi Pak ya. Pak Ivan seru. Pak Hairil. Selamat pagi Pak Ivan. Pagi Pak Ivan. Ya Mano, ada Pak Ivan. Pak Fatah, welcome back Pak Fatah. Salam sehat. orang ini. Aduh, Edan. Makasih Pak. Selamat pagi Pak Martogi, Pak Ivan. Pak Yagi. Pagi Pak Yagimin. Pagi Pak Yagimin. Pak Gondo. Pagi Pak Yagimin. Suri. Pagi Pak Yagimin. Terima kasih Pak Ivan. Pagi Pak Tara. Royen. Pagi Bapak Ibu semua. Kita akan Pagi. memulai acara. Selamat pagi semuanya. Stop nih. Wah, ini kayak mau nonton XX1 nih. Selamat pagi. Bagi kamu tadi muka. Selamat pagi Auto Family. Selamat pagi. Pagi, Selamat pagi. datang Selamat di pagi. Mbak Culture Festival Integrity. Wah, Auto Family semua sudah dapat tempat duduk ya di dalam bioskop. Tapi saya lihat kok ini agak sepi ya. Jadi Oke, belakangnya kosong gitu ya. Nah mungkin ini karena lagi pandemi kan kita memang nggak boleh nonton bioskop deket-deketan. Jadi tetap jaga jarak sesuai protokol kesehatan. Nah sebelum kita memulai nonton film, kita akan menyapa terlebih dahulu dengan hormat Bapak Martogi Siahaan selaku Chief Executive Auto 2000, Bapak Ivan Sadik selaku Chief Operation Auto 2000, jajaran top manajemen, Bapak-Bapak Operation Manager, Bapak Ibu Kepala Divisi, Bapak Ibu Kepala Departemen, Bapak Ibu Kepala Cabang, Bapak Ibu Kepala Bengkel, Bapak Ibu FAH, Bapak Ibu Sales Supervisor, dan juga seluruh rekan-rekan perwakilan cabang dan seluruh rekan-rekan head office, semua Auto Family, selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, selalu dilindungi Tuhan dari virus-virus di luar sana, dan yang lagi sakit, yang lagi recovery, semoga cepat sehat kembali. Keep strong pokoknya ya. Terima kasih Mbak. Amin, amin, amin. Nah, sudah berasa di bioskop nih ya Mbak Gita dan Auto Family. Apalagi tadi di awal ada suara Dolby Atmos dan juga panggilan bioskop tadi ya. Saya merasa terpanggil mau masuk studio nih cepat-cepat. Nostalgic banget ya tadi ya. Iya, karena sudah lama pandemi mungkin bisa mengobati ya Auto Family kekangenan untuk ke bioskopnya. Benar banget ya. Tadi ada saya lihat ada beberapa Auto Family yang sama nih. Kayak saya bingung kenapa sih harus Studio 5? Kalau saya sukanya angka 7 gimana nih Mbak? Apakah kamu aware sekali saya sebutkan Studio 5 ya. Jadi kenapa 5 itu biasalah cocokologi disambung-sambungin karena
first kita punya value perusahaan kan ada 5 ya, FIRST Oh, gitu. Jadi studionya Studio 5. Studio 5 FIRST ya, bisa Iya. aja. Ya nggak apa-apa lah ya, karena supaya lebih terasa lagi suasana bioskop virtualnya. Karena di masa pandemi ini, jujur aku tipe yang belum berani ke bioskop gitu ya, karena worry aja gitu kan. Jadi ya sekalian juga kita titip pesan untuk semua Auto Family untuk tidak keluar rumah dulu dan di rumah aja kecuali untuk sesuatu yang urgent atau kalau nggak ada perlu-perlu banget, kayaknya kita nggak usah ke tempat umum dulu gitu. Nah, jadi kita sekarang ke bioskopnya virtual dulu aja ya guys ya. Betul sekali, bioskopnya ini udah cocok ya Mbak Gita ya dengan kursi merahnya, jadi suasananya sudah suasana bioskop. Nah, Auto Family Culture Festival Integrity 2021 ini merupakan culture festival gabungan head office dan cabang untuk yang kedua kalinya di tahun ini ya Mbak Gita. Ya, ya. Jadi selama pandemi ini sudah culture festival kedua. Nah, justru dalam pandemi ini jadi mudah bagi head office dan cabang untuk dapat berada pada satu acara gabungan yang bersama, seperti blessing in disguise gitu ya. Nah, untuk merefresh kembali nih, Integrity merupakan salah satu nilai first Auto Family di mana ada 2 perilaku utamanya yang saya yakin nih para change agent dan change leader sudah hafal di luar kepala nih, yaitu adalah selaras kata dan tindakan, jujur dan adil. Tapi tentunya nih Mbak Gita, Integrity bukan hanya itu saja, tapi ada banyak perilaku Integrity yang kita bisa eksplor. Oke, kalau begitu tanpa berlama-lama, langsung saja acara ini akan secara resmi dibuka melalui opening speech oleh Pak Martogi. Namun, sebelum itu kami mohon Bapak dan Ibu Auto Family untuk dapat mute atau mematikan mic selama speech sehingga tidak mengganggu suara Pak Martogi ketika menyampaikan speech. Mungkin saya bisa minta tolong host untuk mute all dulu. Jadi di mute semua dulu seluruh partisipan nih. Oke, kalau kemudian kami menyarankan Pak Martogi untuk bisa unmute sehingga hanya suara Pak Martogi yang terdengar. Baik, kalau begitu langsung saja kami mengundang Bapak Martogi Sihaan selaku Chief Executive untuk menyampaikan opening speech-nya. Kepada Pak Martogi, kami persilahkan. Selamat pagi Pak Ivan, selamat pagi Pak Darmawan, selamat pagi Bapak Ibu semuanya, Pak Royen yang akan menjadi bintang kita hari ini. Thank you untuk video yang sangat bagus, production. Jadi kita nonton filmnya hari ini sangat bagus. Thank you untuk tim yang sudah mengerjakan dengan sangat baik. Thank you untuk narasumber kita hari ini, Pak Royen. Terima kasih Pak Martogi. Dan selamat pagi Pak Bios, Pak Gondo, Pak Haris, Pak Yudi, Pak Riki, Pak Yagimin, Pak Sim, Pak Tara, Bu Juri, Pagi Pak Martogi. Bapak Ibu semua kepala cabang yang hadir di sini, Bapak Ibu kepala departemen yang bersama-sama dengan kita di sini, semua Bapak Ibu koordinator di masing-masing bagian, di masing-masing wilayah, dan semua Bapak Ibu kepala bengkel, Bapak Ibu kepala administrasi, dan rekan-rekan supervisor yang hadir bersama-sama dengan kita, Bapak Ibu semua karyawan head office dan karyawan cabang yang bergabung dengan kita pada pagi hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk kita semuanya untuk kesempatan pagi ini kita bisa bertemu lewat media Zoom ini. Dan ini adalah hari yang baik juga kita mengucapkan terima kasih sebagai satu semester kita sudah jalanin di tahun 2021 untuk semua hasil-hasil yang telah kita capai sepanjang satu semester ini. Tapi juga rasa syukur kita bersama-sama oleh karena Tuhan masih memberi kesempatan kita berkarya, Tuhan masih memberi kesempatan kita dalam kondisi yang sehat,
dalam kondisi yang mampu berproduktivitas dengan baik. Dan untuk rekan-rekan yang masih dalam kondisi kurang sehat saat ini, kita berdoa kiranya segera diberi kesembuhan oleh Tuhan, kiranya diberikan kekuatan, dan juga keluarga-keluarga karyawan kita yang di dalam beberapa waktu ini berduka oleh karena ditinggalkan kekasih hati mereka, ditinggalkan orang tua yang mereka cintai, ditinggalkan oleh saudara-saudara mereka. Kita berdoa kiranya Tuhan menghiburkan, kiranya Tuhan memberi kekuatan. Dan bagi teman-teman yang masih dalam kondisi yang terpapar oleh karena COVID ini, kami berharap bahwa segera sehat, segera sembuh, dan teman-teman yang sudah selesai menjalani masa isolasi mandiri ataupun perawatan, kita bersyukur kepada Tuhan, puji syukur kepada Tuhan oleh karena Bapak Ibu, teman-teman semua bisa bergabung. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu teman-teman yang sudah sembuh, tapi biarlah sukacita kita sama-sama oleh karena kita masih bisa bekerja, oleh karena kita masih bisa melayani bersama-sama lewat di tengah kondisi pandemi. Terima kasih untuk tim HCD yang menginisiasi akan kegiatan kita hari ini dan memberi kita semua juga ruang di bioskop yang besar ini sehingga kita bisa mengikuti rangkaian acara ini dengan baik. Dan kita berharap juga bahwa baik kita sendiri ataupun baik kita bersama-sama di kantor dalam rangka mengikuti acara ini, kita tetap mengikuti dengan protokol kesehatan. Ini sebagai bagian daripada kewaspadaan kita, dan sebagai bagian juga semua kita melakukan aspek integriti, khususnya berkaitan dengan masa-masa COVID ini sebagai pemimpin, sebagai orang-orang yang melayani masyarakat kita. Mari kita tetap concern berkaitan dengan hal ini. Dan bagian daripada integriti yang sama juga, yang hari ini tadi Kezia dan Cecil tadi sampaikan, ada 2 poin di dalam integriti, yaitu walk the talk, dan yang kedua adalah bekerja tanpa pengawasan, bekerja sepenuh hati tanpa pengawasan. 2 poin ini menjadi 2 poin penting ketika kita berbicara di tengah-tengah pandemi ini, maka banyak hal kita tidak ketemu. Banyak hal kita tidak bisa mengawasi dengan ketat, walaupun ingin begitu. Apalagi sebenarnya kita tidak perlu dilakukan seperti itu, kira-kira. Nah, karena itulah faktor integriti menjadi pegang peranan. Teman-teman yang WFH, bagaimana kita bisa menggunakan waktu kita untuk sepenuh hati bekerja tanpa diawasi oleh orang yang menjadi atasannya kita. Bagaimana kita mengalokasikan waktu kita sedemikian rupa sehingga waktu itu menjadi waktu yang bernas bagi productivity yang lebih baik. Waktu-waktu ketika kita melakukan, nanti mungkin di dalam poin yang disampaikan Pak Royen juga, waktu-waktu ketika seorang pemimpin itu juga harus meningkatkan kapasitas diri sehingga nantinya mampu untuk bisa memimpin dengan lebih baik. Nah, waktu-waktu di masa WFH dan WFO ini menjadi waktu-waktu penting bagi kita untuk mengisi diri. Dan ini bagian daripada komitmen kita terhadap perusahaan, terhadap diri kita sendiri, dan tentu ini adalah bagian ketika poin kita berkata kepada tim kita mengisi diri, maka kita pun sebagai pemimpin harus memulai dari kita untuk mengisi diri, untuk bisa memperlengkapi diri kita untuk lebih baik. Dan juga mempergunakan waktu yang seharusnya kita berada di kantor dengan kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kapasitas diri kita untuk lebih maksimal kualitas kerjanya kita di kemudian hari.
Demikian juga dengan teman-teman yang berada di WFH. Tentu hari-hari ini juga membutuhkan satu integriti di dalam hal bagaimana kita mendeliver safety bagi lingkungan kita, mendeliver satu lingkungan yang safe untuk kita bekerja bersama-sama, walaupun barangkali orang tidak melihat, orang tidak awasin, maka kita tidak membuka masker kita, let's say begitu, ketika tidak ada pengawasan dari patroli, tetapi kita tetap menutup masker kita ketika kita tahu bahwa kita pun berpotensi untuk menularkan penyakit kepada orang lain, dan orang lain juga berpotensi menularkan penyakit kepada kita. Dan hal yang lain berkaitan dengan integriti yang mungkin menjadi penting di era sekarang ini adalah vaksinasi. Vaksinasi, kenapa vaksinasi itu menjadi bagian daripada integriti? Kenapa kita memikirkan orang lain untuk bisa sehat, untuk bisa orang lain itu juga bisa terlindungi? Ini bagian daripada ketika kita juga menginginkan diri kita untuk terlindungi dari pengaruh orang lain, maka diri kita harus membuat orang lain juga safe untuk kita bisa melindungi orang lain. Ini bagian daripada bagaimana kita selaras apa yang kita inginkan untuk diri kita, maka kita juga mau melakukannya untuk kepentingan orang lain. Saya rasa ini poin. Jadi poin ketika kita menganjurkan orang lain, kita melakukan protokol kesehatan, melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan pencegahan penyebaran daripada COVID ini, juga adalah didasarkan kepada integritas kita sebagai pribadi untuk bisa memberikan yang terbaik bagi company dan terbaik bagi society di mana kita berada. Saudara-saudara, ini menjadi hal yang penting untuk kita bicarakan akhir-akhir ini, sehingga kita menjadi perusahaan yang dipercaya oleh pelanggan kita di dalam waktu-waktu ke depan. Karena fase-fase ketika kita, mungkin pelanggan kita juga tidak bisa quote-unquote mengawasin kita seperti dulu ketika kita bekerja di bengkel misalnya, ketika kita harus mengganti spare part daripada customer kita, ketika kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mereka tidak bisa awasin kita sepenuhnya seperti pada waktu-waktu yang lalu. Maka waktu-waktu ini adalah waktu-waktu investasi bagi kita untuk menanamkan kepercayaan penuh bagi pelanggan kita sebagai Citra Auto 2000, untuk menjaga integritas Auto 2000 di masyarakat. Maka integritas kita secara pribadi-pribadi semuanya adalah kesatuan bagi integritas Auto 2000. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya ingin menutup pembukaan ini dengan satu cerita fable berkaitan dengan satu cerita dari China. Ada Kaisar Ling itu sudah merasa dirinya lebih tua, lebih lebih mendekatin usia-usia dia mengakhiri hidupnya di dunia ini, tapi dia tidak punya keturunan. Kemudian dia membuat satu pengumuman kepada rakyatnya bahwa pada waktu masyarakat, orang-orang terbaik di tengah-tengah masyarakat itu diundang, anak-anak muda terbaik di tengah-tengah masyarakat itu diundang untuk datang ke istana. Kemudian ribuan anak-anak muda datang ke istana. Pada saat itu dia membagikan biji-bijian pohon kepada mereka. Biji-bijian pohon itu dibagikan dan diminta mereka untuk tanam biji-bijian pohon itu. Dan tahun depan Kaisar akan memanggil mereka untuk datang ke istana dan menunjukkan hasil yang terbaik yang mereka bisa berikan dari biji-bijian itu. Kemudian semua anak muda ini kembali ke desanya masing-masing dan mereka sendiri menyiram, menaruh dalam pot, kemudian menjaga tanaman-tanaman yang mereka dapatkan itu. Tetapi ada satu orang anak muda dari satu desa yang ibunya seorang janda miskin.
kemudian melihat tanaman yang dia siram itu setiap hari tidak menunjukkan hasil. Tidak ada tumbuh satu apapun di dalam potnya. Tapi dia kemudian bertemu dengan pemuda-pemuda yang lain. Mereka lihat tanamannya sudah berkecambah. Kemudian tanamannya sudah mulai membesar. Pohonnya sudah mulai ada. Dan kemudian potnya sudah mulai hampir penuh. Dan setiap hari mereka dengan rajin menanam. Dia semakin ciut dan semakin sedih. Bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk kemudian ketemu dengan raja. Tetapi pada harinya, dia harus berangkat ke istana raja. Dan ribuan anak muda kemudian membawa pohon ke istana. Membawa apa yang mereka tanam di dalam potnya. Dan semua itu dilihat oleh petugas raja. Dan raja melihat semua apa yang dibawa anak-anak muda itu. Dan raja kemudian mengangguk-anggukkan kepalanya. Pada saat fase yang terakhir, kemudian raja menyampaikan bahwa dia sudah menemukan orang yang tepat untuk meneruskan kedinastian itu. Kemudian dia memanggil anak muda itu dan dengan gemetar, anak muda yang pegang pot yang kosong itu gemetar di depan raja. Dia merasa sangat-sangat takut oleh karena dialah satu-satunya dari semua peserta yang tidak membawa pohon kepada raja. Dan pada hari itu raja mengumumkan bahwa ternyata dia memberikan biji-biji yang tidak mungkin berkecambah kepada seluruh anak-anak muda itu. Dan semua anak-anak muda yang lain telah tidak melakukan satu tindakan integriti ketika mereka tidak diawasi oleh raja, tidak dilihat oleh petugas istana. Mereka kemudian mengganti biji itu karena mereka melihat bahwa biji itu harus bertumbuh. Dan ketika mereka melihat tumbuhan orang lain sudah mulai tumbuh, kemudian ada yang awalnya bertahan, ada kemudian orang lain yang ganti bijinya kepada biji yang lain untuk bisa menumbuhkan pohon yang seperti yang teman-temannya yang lain punya. Tetapi anak muda yang satu ini kemudian melakukannya, menyiramnya dengan tekun, tapi dia tidak menghasilkan sesuatu hal yang seperti orang lain lakukan, tetapi dia melakukannya dengan penuh integriti. Saya rasa poin ini menjadi poin bagi kita yang sangat penting bagi kita seorang leader di tempat pekerjaan kita, khususnya ketika pandemi ini kita tidak bisa sepenuhnya diawasi. Apa yang kita terima, apa yang akan kita tularkan bagi lingkungan kita, di tengah-tengah bisnis kita di Auto 2000. Tetapi ada dua hal penting selain daripada apa yang mungkin saudara bisa tangkap. Pertama, raja itu memberikan biji. Maka di beberapa hal yang kita lakukan sebagai pemimpin di tengah-tengah lingkungan kita sekarang ini, ada satu kriteria kerja KPI yang kita berikan. Apakah KPI itu di-nurture dengan baik? Apakah kita bisa membuat satu accountability performance dengan baik dan kemudian transparansi proses ketika semua dipaparkan kepada lingkungan? Maka menjadi tantangan bagi kami, saya, Pak Ivan, Kepala Divisi, Bapak-Bapak OM, seluruh jajaran manajemen adalah Pak Dar, semua jajaran manajemen, kita semua menyadari bahwa ada kriteria yang kemudian kita buat untuk menilai seseorang akan menjadi PK-nya A, B, atau apapun itu, kemudian promosi, demosi, dan lain sebagainya. Tetapi apakah kriteria itu sendiri kemudian kita yang kemudian ketika raja itu melihat ada orang yang lebih tampan daripada anak muda yang miskin itu, walaupun anak muda itu telah bekerja dengan penuh integriti, tapi kemudian yang tampan ini yang kita akan pilih dan lain-lain. Tetapi bagaimana moral story yang kita gambarkan, raja itu punya komitmen untuk kriteria yang ditetapkannya dari awal itu menjadi bagian daripada penilaian yang kemudian diberikan kepada orang-orangnya, kepada orang yang bisa akan memimpin di tengah-tengah lingkungan itu. Maka bagi kami saat ini sebagai manajemen, kami ingin menyampaikan kepada seluruh kita, kami memulai talent openness
kepada seluruh teman-teman. Ini adalah bagian awal bagaimana kami juga menjaga diri kami, menjaga bapak-bapak manajemen semua, bapak ibu manajemen semuanya, memulai satu fase baru di dalam Auto 2000 untuk kita lebih career transparan, kemudian lebih terbuka untuk development, dan juga kami memulai grading brands untuk memulai satu fase baru lagi. Ketika dulu Auto 2000 itu memiliki satu pengalaman ketika pindah ke satu cabang, dari cabang yang kecil ke cabang yang setengah besar, kemudian ke cabang yang besar, itu adalah bagian promosi dengan satu reward, satu mutasi yang di reward. Mungkin nggak harus naik jabatan, tetapi satu mutasi yang membuat kita semua tahu, oh itu adalah satu bagian dream yang kita inginkan. Maka kita bersama-sama menginginkan dengan grading itu, kita berharap kami sebagai manajemen memulai satu tantangan baru di dalam journey kami untuk memulai integrity, walaupun itu tidak mudah, untuk menempatkan orang yang tepat pada tempat yang tepat, untuk memulai satu jalur ketika kami melihat HAV talent menjadi dasar ketika siapa yang akan dipromosi, siapa yang belum waktunya dipromosi. Memulai satu jalur ketika kami membatasi kepentingan-kepentingan kami, keinginan-keinginan kami untuk bisa Auto 2000 yang lebih baik ke depan itu bisa terwujud. Mungkin di dalam beberapa waktu yang akan datang, ketika tantangan elektrifikasi ada, ketika tantangan dealership ada, ketika tantangan kos-kos yang mungkin kita tidak bisa perhitungkan sekarang ini ada, maka Auto 2000 itu survive oleh karena Auto 2000 memiliki pemimpin-pemimpin, oleh karena Auto 2000 memiliki kepala-kepala cabang, oleh karena Auto 2000 memiliki kepala-kepala bengkel, oleh karena Auto 2000 memiliki kepala administrasi yang memang pada tempat yang tepat. The right man on the right place. Mungkin ini adalah bagian yang tidak mudah, tetapi harus kita mulai sama-sama Bapak Ibu. Mari dukung kami, mari sama-sama kita mengerjakannya, mari tegur kami, berikan kami ingatan juga bahwa ketika kami tidak melakukannya sebagaimana harusnya, setidaknya itu akan mengurangi konflik-konflik kepentingan kami di dalamnya. Mari sama-sama kita membuat Auto 2000 yang lebih baik ke depan. Mari kita mulai dari diri kita, dari leader-leader yang ada, berkumpul bersama-sama, dari karyawan-karyawan head office, dari perwakilan-perwakilan cabang yang hadir bersama-sama dengan kita pada hari ini. Saya mohon dukungan kita semua. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Pak Martogi atas speech-nya yang luar biasa. Jadi memang integrity sangat penting ya Pak, terutama di masa pandemi ini, baik integrity dalam protokol kesehatan atau integrity dalam pekerjaan, dan itu bisa dimulai dari diri sendiri dan dimulai dari diri para leader. Dan juga dari kisah yang luar biasa, seorang Kaisar Ling ya Pak ya, memilih pemimpin yang akan menggantikannya adalah orang yang jujur dan berintegritas, khusus kriterianya seperti itu. Terima kasih Pak Martogi yang telah juga speech-nya membuka acara pada pagi hari ini. Dan baik Auto Family, saya akan ingatkan kembali untuk registrasi bagi yang sudah hadir atau baru hadir, baru join, bisa dibuka kolom chatnya, di situ ada linknya, bit.ly/CFIREG, CFIREG gitu ya, besar semua. Oke, boleh registrasi bagi yang belum. Ya, boleh di silent dulu. Oke, nah karena tema Culture Festival kita integrity, di mana salah satu perilaku utamanya adalah jujur dan adil, dan juga salah satu do-nya adalah berani mengakui kesalahan dan mau memperbaiki. Jadi aktivitas setelah ini kita mau mengetes tipis-tipis nih Auto Family, seberani apa sih Auto Family jujur mengakui kesalahannya yang pernah dibuat di masa lalu, tapi paling tidak jujur sama diri sendiri ya Kes ya, nggak perlu jujur ke kita juga sih.
Iya, nah jadi bukan jujur ke MC ya atau ke kolom chat, jangan, nggak usah, nggak apa-apa Bapak Ibu. Tapi ke diri sendiri, dimulai dari sendiri. Nah, mau ngapain sih? Jadi kita akan bermain quick games namanya Jujurlah Padaku. Jadi ingat lagu. Bila kau tak lagi cinta, tinggalkanlah aku. Bila tak mungkin bersama, Agak halu juga ya, agak halu karaoke udah lama ya. Di bioskop juga jadi. Oke. Lumayan lah ya Mbak Gita dan Auto Family tadi kita cuplik ya. Jadi padaku itu kunya adalah diri sendiri ya Mbak Gita. Nah, Auto Family jadi kita anjurkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan jujur. Tapi tenang, ini sifatnya anonimus, jadi tidak akan keluar nama, hanya keluar jumlah orangnya saja. Ya, betul sekali. Jadi Bapak Ibu boleh siapkan gadgetnya masing-masing seperti biasa. Semoga sudah familiar juga ya. Buka browsernya. Kemudian boleh ketik www.menti.com di gadget yang masing-masing, di browser gadget masing-masing. Oke, www.menti.com seperti di screen. Lalu jika ditanyakan kode silahkan masukkan 837606. Betul. Silakan Bapak Ibu masuk ke menti.com. Kemudian masukkan kodenya. Kalau sudah nanti bisa klik yang jempol atau love ya. Oh udah ada Mbak. Sudah ada yang kasih love. Ya, supaya kita tahu udah seramai apa nih yang join di menti.com ini. Jadi kita minta kejujurannya di sini ya, Auto Family ya. Jujur tipis-tipis. Untuk kodenya ada di layar. Kodenya ada di layar. 837606. Ya. Wih, sudah banyak nih. Oke, kita tunggu sebentar ya. Iya. Udah ada di kolom chat juga ya, Bapak Ibu kalau misalkan mau lihat di kolom chat. Di layar ada di bagian atas, emang agak kecil sih. www.menti.com, kodenya 837606. Nah, ini ada backsoundnya ya Mbak biar lebih menjiwai. Iya. Tipis-tipisnya. Supaya lebih terngiang-ngiang gitu ya. Pokoknya kalau ingat acara ini ingat lagu Raja, Jujurlah Padaku. Jujurlah Padaku. Punya untuk diri sendiri, betul Bapak Ibu. Oke. Masih kita tunggu ya Mbak kita ya. Mungkin ya. Oke, bagi yang chat minta di accept atau di admit karena tadi lose connection, sabar aja karena kita punya co-host yang memang akan mengaccept request untuk join di Zoom ini. Mungkin Bapak Ibu mau makan sambil makan popcorn boleh ya. Oh kamu curang ya nyediain popcorn, aku kok nggak disediain Aku ya? mau popcorn. Ada logonya tapi. Aku maunya hotdog atau burger dong yang berat-berat. Request. Biar kenyang. Oke, udah cukup ramai. Ada berapa? Jangan Mbak Gita kalau ke bioskop bawa nasi Padang ini kayaknya ya. Iya. Gak level lah popcorn. Tapi itu melanggar integriti juga loh bawa nasi Padang ke bioskop. Nggak boleh bawa makanan dari luar. Oh iya, jadi inget diam-diam. Oh kalau zaman sekolah kan beli minuman gitu loh, masukin ke tas. Oh kamu ya itu ya pasti ya. Aku ngaku duluan deh. Gak boleh ya. Oke, sudah banyak yang ada cukup ya, kita mulai. Kita mulai saja. Buat yang mau join pas sudah mulai boleh silahkan nanti ke www.menti.com masukkan kodenya. Oke, kita mulai dulu pertanyaan pertama karena waktu terus berjalan. Ya, makan siang di luar kantor melebihi waktu istirahat, pernah atau tidak pernah? Wih, keren. Bapak Ibu sudah jujur buat diri sendiri. Terima kasih. Saya tidak sendirian. Tapi ini luar biasa yang pink ini yang tidak pernah ya Kezia ya. Iya. Orangnya disiplin. Oh, orangnya disiplin. Antara disiplin atau tidak jujur? Oh, disiplin ya. Kita harus tidak boleh berprasangka buruk. Betul. Oh, ada untuk 372 orang terima kasih kejujurannya. Untuk 37 orang terima kasih integritinya ya. Nah, 2 menit tetap diakui pernah, terima kasih integritinya. Oh iya. Oke. Ada 300. Oh, masih bertambah terus nih yang pernah nih, Kas. Oke, langsung saja kali pertanyaan. Pernyataan. Ya. Pernyataan kedua.
Next. Nah, PHP-in. PHP itu apa? Pemberi harapan palsu nih kepada rekan kerja atau customer. Ini Bingung. PHP dalam hal apa ya Ibu Kezia? PHP cinta rekan kerja, nggak apa-apa diakui boleh. Oh, banyakan yang tidak pernah loh sekarang, luar biasa loh. Memang Auto 2000 itu sangat kental dengan fokus on customer-nya sih, ya kan? Dan integrity-nya. Iya, udah janji tanggal segini jam segini dipenuhi, keren. Iya, mantap. Terima kasih kejujurannya Auto Family. Oke. Oh, yang pernah ini minoritas, wah luar biasa. Kita tunggu dulu deh, sebentar. Masih banyak jawabannya. Sepertinya stuck di sini angkanya. Boleh next, host. Next. Pernyataan selanjutnya. Pura-pura izin sakit padahal sih lagi males kerja aja. Oh. Wah, ada yang pernah. Oh, yang tidak pernah lumayan banyak ya. Wow, keren sekali. Berarti Pak Martogi, Pak Ivan ini kalau misalkan ada yang izin sakit berarti memang benar nih Pak, biasa karyawan kita izin sakit. Oh, kalau dulu ada yang suka ngomong gini, oh sekarang mana nanti sakit beneran. Iya bener sih. Iya, takutnya gitu ya. Bohong, sakit beneran. Tapi kalau misalkan emang lagi penat dan lagi jenuh kerja gimana dong, Kes? Apa gimana dong? Kan kita butuh refresh juga kadang-kadang. Ada cuti. Oh iya, cuti aja ya. Oke, kan cuti hak karyawan. Ada yang pernah 30 orang, tidak pernah 417 orang. Ada yang ada yang komen ya. Nur Kalis ya, izin sakit tapi bohong takut jadi beneran sakit katanya. Karena kan ucapan adalah doa ya, jadi serem juga sih emang. Oke, next. Oke. Nah, titip absen sama rekan kerja. Mungkin kalau lagi pandemi sekarang ini udah nggak ada, jarang ya yang titip absen. Maksudnya absen. Mam, ini yang dulu-dulu nggak apa-apa, boleh diakui. Dosa-dosa lama enggak. Aduh, ini ada yang curcol Kezia, kita mah sakit tetap paksa masuk kerja. Pak Suyoto dari DKI T110. Luar biasa Pak, berarti itu namanya strive for excellence kalau itu ya. Tapi kita harus tahu batas diri juga ya, nanti kalau tumbang gimana Pak, jadi butuh juga istirahat. Tetap jaga kesehatan Auto Family. Iya betul, apalagi di masa pandemi gini ya, kalau kurang sehat, kalau nggak enak badan, kurang sehat, mending di rumah aja. Oke. Oh tapi itu dulu sebelum COVID, iya oke Pak. Ya, Kezia ini good news lagi ya, ternyata yang tidak pernah lebih dominan dibanding yang pernah. Oke, kalau di HO sih agak susah ya, sebelum pandemi pun susah. Pas pandemi juga nggak bisa sih. Okay. Mbak Gita pernah mencoba ya? Bilang susah. Enggak dong, karena ini kan finger patch ya. Jadi nggak bisa. Bener. Oke. Next ya, terakhir. Pernyataannya. Jalan-jalan ke mall saat jam kerja. Ini jalan-jalan di sini maksudnya kayak senang-senang, cuci mata, bukan janjian sama customer, bukan gitu ya. Atau meeting enggak ya, tapi jalan-jalan yang pure buat happy-happy tapi di jam kerja. Nah, siapa yang pernah? Atau yang HO kan WFH nih ya, dengan nih. Ada nggak nih yang pernah curi-curi waktu nih? Jangan-jangan nggak mengakui pada diri sendiri. Oke, terima kasih kejujurannya. Ada 107 yang pernah. Tidak pernahnya lebih banyak tetap ya. Oh ini di luar prediksi kita ya Kes, ternyata dari banyak pernyataan ini yang tidak pernahnya itu lebih dominan loh. Cuma tadi pertanyaan yang pertama aja yang pernahnya lebih banyak. Iya betul, cuma yang pertama yang belakang-belakangnya lebih banyak tidak pernah. Ada yang enggak juga ya Pak, atau warung kopi kali ya, kalau apa dong? Pokoknya. Ada mall katanya. Cabang ambasador kerjanya di mall. Iya kan, bukan buat kerja konteksnya Pak, buat yang happy gitu. Oke, terima kasih partisipasinya dan kejujurannya Auto Family. Baik, terima kasih Auto Family. Ya, tadi itu games Jujurlah Padaku. Thank you yang sudah berpartisipasi. Intinya manusia nggak ada yang sempurna. It's okay to make mistakes, tapi di masa lalu dan at least kita sadar kalau kita salah dan mengakui ke diri sendiri dan nggak diulangin lagi, yang penting. Nah, Kezia, balik lagi ke suasana bioskop virtual nih. Kita kan
identik dengan nonton film gitu ya. Nah, sesaat lagi kita mau nonton bareng. Kita akan menyaksikan Ngobarin, yaitu ngobrol bareng Integrity yang tentunya sangat insightful dan bermakna bersama seorang leader, yaitu seorang operation manager yang areanya mencapai performance sales tertinggi. Siapa lagi kalau bukan Pak Royan. Dan sebelumnya mohon Bapak Ibu untuk menonaktifkan kamera untuk melancarkan videonya nanti. Ya, dinonaktifkan dulu kameranya. Tapi tetap stay ya, jangan meninggalkan laptop karena kita akan menyaksikan acara yang penting. Yuk cekidot Ngobarin bersama Pak Royan dan Sodikin sebagai host. Masih banyak banget. Nanti masih dapat MVP. Pagi Pak Dikin, baik. Selamat pagi juga Auto Family. Oke Pak, langsung saja. Seperti yang kita ketahui bahwa Bapak kan saat ini menjabat nih sebagai Operation Manager wilayah Sumatera, di mana wilayah ini memiliki performance sales yang paling tinggi bisa dibilang gitu ya Pak. Nah apa sih Pak kiat-kiat dan juga tips-tipsnya untuk memastikan produktivitas karyawan Bapak nih agar tetap optimal, terutama dari segi integritinya? Sebelumnya tentunya pencapaian ini tidak terlepas dari support manajemen kita, dari Pak Martogi, Pak Ivan, Pak Darmawan, serta seluruh rekan-rekan yang ada di head office. Kemudian juga pencapaian ini pastinya kerjasama dari seluruh tim yang ada di Sumatera. Tentunya pencapaian ini tidak terlepas dari nilai-nilai yang ada di first, 5 nilai yang ada. Cuman karena sekarang kita membahasnya integrity, saya coba fokuskan ke integrity. Nah, Sumatera ini memiliki tim yang sangat kompak, baik kepala cabang, supervisor, kepala bengkel, administrasi, serta seluruh tim yang ada di cabang. Nah, kekompakan ini akan dalam pencapaian target. Dalam kondisi masih pandemi, ekonomi kita juga belum sepenuhnya pulih. Nah, tiap-tiap kesempatan atau tiap bulan tentunya potensi masing-masing daerah berbeda. Sehingga dengan kekompakan ini kita bisa memaksimalkan potensi yang ada. Misalnya di utara memiliki jumlah potensi yang lebih besar, kemampuan jualnya untuk unit-unit tertentu, maka cabang-cabang yang selatan juga mensupport daerah utara untuk memaksimalkan penjualannya. Demikian juga sebaliknya terhadap aktivitas. Dari kemampuan yang ada, kita memaksimalkan potensi yang maksimal. Artinya begini, kalau potensi itu adanya di wilayah Palembang misalnya, nah saya akan fokus untuk memaksimalkan semua budget yang ada ya ke wilayah Palembang dulu, supaya hasil yang didapat bisa lebih optimal, karena di sana potensi yang besar yang ada saat ini. Begitu kira-kira, sehingga kerjasama ini bisa terjalin dengan baik karena di tiap tim itu kita menjalin kepercayaan. Ada trust satu sama lain antara saya dengan tim di cabang, demikian juga antara pimpinan di cabang dengan perangkat semua yang ada di cabang. Nah, trust ini harus kita jaga sama-sama sehingga saya pengennya dalam menjalankan tugas ini setiap pimpinan yang ada di cabang, setiap perangkat di cabang dapat bekerja tanpa pengawasan yang sangat ketat dari kita. Jadi mereka bekerja dengan baik walaupun tanpa kita awasi. Wah, sesuai sekali Pak dengan salah satu dus yang ada di integrity, yaitu bekerja sepenuh hati walaupun tanpa pengawasan Pak. Nah, bagaimana nih Bapak untuk menumbuhkan rasa atau sikap integrity di dalam timnya Bapak? Kalau saya, cara menumbuhkan sikap integrity untuk menumbuhkan tadi bekerja sepenuh hati adalah dengan cara membangun komunikasi yang baik.
Tapi nggak hanya cukup sampai komunikasi saja. Komunikasinya itu harus kita punya rasa bonding dengan tim yang kuat. Nah, membentuk bonding dengan tim yang kuat ini tentunya didasari dengan rasa percaya satu sama lain. Nah, kalau saya harus menumbuhkan rasa percaya itu terlebih dahulu terhadap tim. Timnya harus percaya sama saya atau trust di sini. Dengan cara bagaimana? Dengan cara saya harus memiliki wawasan yang mumpuni atau yang cukup luas. Saya juga punya pengalaman yang juga cukuplah untuk dilihat sebagai bawahan bahwa kita mampu melakukan pekerjaan kita dengan baik. Kemudian juga saya memberikan arahan yang jelas, arahan yang gampang dimengerti oleh tim kita supaya mereka bisa menjalankan sesuai dengan yang kita mau. Tentunya juga di sini diskusi juga tetap open, sehingga saya juga menerima banyak masukan dari tim yang ada di cabang. Begitu kita sama-sama mempunyai tekad yang sama, tekad yang kuat untuk menjalankan pekerjaan di cabang, dan masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawabnya untuk menyelesaikannya dengan baik. Kuncinya di sini adalah rasa kepercayaan terhadap saya sebagai pimpinan, dan juga saya mempercayakan mereka bahwa mereka akan bekerja sesuai dengan apa yang perusahaan inginkan. Hingga nantinya kita akan saling support satu sama lain. Dengan saling support tersebut, saya memberikan kebebasan, artinya bukan kebebasannya, ruang dari tim yang ada di cabang untuk selalu memberikan alternatif solusi. Dalam setiap problem atau masalah yang dihadapi, saya pengennya mereka datang ke saya sudah ada alternatif solusi yang mau dijalankan. Sehingga kita sepakat sama-sama solusi mana yang dipilih yang terbaik, karena solusi itu kan datangnya dari mereka juga, nggak hanya melulu dari saya. Nah, disinilah kunci bonding ataupun saling percaya dan integriti tadi bisa dapat terjalin dengan baik. Oh oke Pak, terima kasih. Dan itu tadi atau family, jadi untuk menumbuhkan rasa integriti di dalam timnya, tadi menurut Pak Royan adalah yang pertama, membentuk bonding yang kuat. Yang kedua, sebagai pemimpin itu harus memberikan rasa percaya kepada karyawannya atau timnya. Dan yang ketiga, seorang pemimpin itu harus menunjukkan kredibilitasnya sebagai pemimpin. Sebelum kita lanjut, kita saksikan pesan-pesan berikut ini. Gimana ya? Ya, kalau boleh jujur sih, Leader Auto 2000 masih belum sepenuhnya integriti. Karena maksudnya adalah apa yang dikatakan dengan tindakan atau dengan apa yang dilakukan masih tidak selaras. Kalau menurut saya sih, leader-leader Auto 2000 sudah cukup integriti ya. Karena mereka cenderung bertanggung jawab dan tidak pernah menyalahgunakan wewenangnya sebagai atasan. Ya Pak, di mana iklan tersebut murni nih pendapat dari karyawan. Dan info dari karyawan bahwa leader Auto 2000 itu ada yang sudah cukup berintegriti, dan ternyata ada juga nih leader-leader Auto 2000 yang belum memiliki nilai-nilai integriti. Nah, menurut Bapak sendiri, bagaimana sih cara menjadi sosok pemimpin yang memiliki integriti? Menurut saya, sosok pemimpin yang memiliki integriti, yang pertama, pemimpin tersebut harus kredibel. Artinya, karyawan ataupun tim yang dipimpinnya percaya sama dia bahwa dia bisa memimpin. Untuk itu, pemimpin yang kredibel harus memiliki wawasan yang luas, helikopter view yang juga lebih luas, juga memiliki rasa bijaksana yang lebih terhadap karyawannya sehingga dia bisa dibilang kredibel. Terus yang kedua, seorang pemimpin harus memiliki tekad yang kuat untuk mendorong timnya untuk terus berkembang, untuk terus improve, sehingga dia juga mau nggak mau harus berusaha mengimprove dirinya sendiri supaya tetap bisa memberikan alternatif solusi ataupun
tetap bisa memberikan arahan yang baik kepada karyawannya. Yang ketiga adalah, ini yang paling penting, menurut saya pemimpin itu harus walk the talk. Setiap kata yang diucapkan atau setiap aturan yang keluar, bahwa dia bisa menjalankannya sesuai dengan yang perusahaan mau, atau sesuai memang apa yang diplankan sama dia dan timnya. Nah, contoh, Pak Ivan juga pernah mengutarakan pada saat Pak Ivan memberikan arahan terhadap kita 5 value ini di integrity adalah bahwa kita bilang kita melayani pelanggan dengan sepenuh hati, ya kita harus ready standby 24 jam di telepon. Nah, ini juga hal yang sama bagi saya di cabang itu. Yang penting adalah pertama kecepatan kita mengambil keputusan. Nah, bagaimana saya kalau misalnya bilang support kepada tim, tetapi misalnya saya sulit dihubungi, ya nggak bisa kan? Kecepatan untuk mengambil keputusannya perlu saya putusin segera untuk hal-hal tertentu. Untuk itu memang handphone saya standby 24 jam. Dan kalaupun ada yang belum bisa saya angkat, saya pasti akan segera langsung menghubungi, atau minimal saya WA, kita pakai WhatsApp dulu gitu ya, kayak zaman sekarang. Sehingga tim juga merasa bahwa kita selalu hadir buat mereka, jadi dia juga bisa menjalankan aktivitasnya dengan baik. Itu walk the talk tadi contohnya. Terus kemudian kita sebagai pemimpin juga harus murah memberikan apresiasi. Dalam artinya bukan murahan. Artinya begini, setiap ada plan yang tercapai atau target yang tercapai, say thank you, kita celebrate sama-sama, kita sebut namanya di dalam meeting, atau kita sebut namanya di dalam WhatsApp group. Tentunya kita semua punya WhatsApp group untuk tiap bagian. Itu bagi tim merupakan hal yang baik bahwa dia di-recognize, bahwa dia diapresiasi terhadap kerjanya, sehingga itu menimbulkan semangat di tim dalam bekerja. Kemudian juga membuat suasana kerja itu fun. Nah, saya juga mendorong tim saya, kacap-kacap saya, bahwa bekerja saat ini kita harus menimbulkan sisi fun. Fun di sini artinya bukan berarti kita juga nggak serius, kita harus serius menjalankan kerjaan, tetapi ada cara-cara tertentu bahwa kita menimbulkan semangat itu harus fun. Di meeting juga dengan kepala cabang, dengan supervisor, dengan kepala bengkel, intinya dapat, tetapi saya membawakannya dengan cara yang harus lebih santai sehingga kita semua bisa mencapai tujuan dengan baik. Karena saat ini kita meetingnya banyak pakai Zoom ya. Kalau pakai Zoom itu dengan durasi katakan 30 menit, kalau itu monoton ya, tim juga udah pasti gak fokus lagi, udah kemana-mana pikirannya, ada yang gangguan dengan telepon, ada gangguan diinterupsi sama timnya. Nah, cuman kalau kita nggak bisa mencairkan suasana, nggak bisa membangun dengan yang fun, orang nggak akan fokus dengan apa yang menjadi tujuan dari meeting tersebut. Nah, untuk itu saya selalu memang di meeting banyak ketawanya lah daripada masalah yang mau diselesaikan tuh apa, ya 50%-nya ketawa aja, sehingga orang lebih fun, meeting juga lebih excitement. Gitu sih. Selain dari itu juga yang terakhir yang membuat orang itu harus memiliki integrity adalah sebagai leader, kita harus bisa menempatkan diri kita di posisi timnya kita. Nah, saya sebagai operation manager Sumatera saat ini, sebelumnya saya juga pernah menjadi salesman di cabang, supervisor di HO, pernah supervisor di cabang, pernah jadi kepala cabang, dan saat ini sebagai operation manager Sumatera. Tentunya kita pernah merasakan posisi di masing-masing bagian itu. Nah, saat ini saya sebagai operation manager, apa yang karyawan saya mau atau katakanlah supervisor saya mau, saya pernah di sana. Kondisi sulit saat ini apa sih yang mereka butuhkan? Nah, ini kita harus peka sehingga kita bisa kasih support sama mereka. Sehingga mereka juga merasa tidak sendirian. Ada kita di sana di tengah-tengah mereka, nggak hanya sebagai pemimpin, tetapi kita juga sama dengan mereka sebagai satu tim. Karena saya selalu menempatkan diri saya di posisi karyawan kita ini sedang butuh apa pada saat ini. Untuk itu dibutuhkan sisi adaptasi yang sangat tinggi dari sebuah atasan. Jadi sebuah atasan itu harus memiliki kemampuan beradaptasi, baik terhadap karyawannya, terhadap lingkungannya, terhadap situasi, sehingga kita bisa survive, kita bisa menjadi leader yang baik, kita bisa mencapai tujuan yang perusahaan inginkan. Tentunya semua ini
berkat dukungan dari semua tim yang ada, baik itu di cabang, office, dan juga para chief kita, Pak Martogi, Pak Ivan, dan Pak Darmawan. Terima kasih, Pak Dikin. Oke Pak Royan, terima kasih banyak. Nah itu tadi Auto Family, Pak Royan tadi sudah memberikan kisi-kisi atau sharing gitu ya, bagaimana sih cara menjadi seorang pemimpin yang memiliki integriti yang sangat tinggi. Tadi yang pertama harus memiliki pengetahuan dan juga skill yang mumpuni agar memiliki helicopter view untuk memudahkan dalam memecahkan sebuah masalah. Yang kedua, walk the talk. Kemudian yang ketiga harus bisa menciptakan suasana yang seru, fun, dan nyaman pastinya di dalam tim. Kemudian juga harus mudah beradaptasi. Dan yang terakhir adalah murah apresiasi. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Royan untuk sharing hari ini. Terima kasih kesempatannya Pak Dikin. Auto Family, sangat-sangat insightful ya perbincangan dan obrolan kita hari ini terkait dengan integrity. Semoga hal ini bisa bermanfaat untuk seluruh leader yang ada di Auto 2000 dan juga Auto Family. Oke, Auto. Nah, saya mau mengundang Auto on kamera kembali. Ya. Karena videonya sudah selesai, ngobarinnya tadi. Boleh on cam kembali biar kita bisa saling sama-sama memandang ya. Biar lebih live. Supaya kayak nggak ngomong sendiri ya. Nah, Mbak Gita, tadi saya lihat nih Pak Royan dan Mas Dikin pakai baju abu-abu di ngobarin tadi. Warna integriti. Ya. Iya, karena warna integriti jadi pakai bajunya abu-abu. Cocok banget. Nah, tadi juga sempat Pak Royan menyampaikan tentang walk the talk ya Mbak Gita ya. Benar. Tadi di awal juga Pak Marto juga sempat menyampaikan walk the talk. Dan kemudian di ngobarin juga ada walk the talk. Apa sih walk the talk Mbak Gita? Kenapa jadi saya yang ditanya ya? Ya harusnya bukan Mbak Gita yang ditanya. Ya intinya walk the talk itu selaras ya antara kata dan perbuatan gitu. Jadi apa yang dikatakan hanya Mbak Gita nih, malah Mbak Gita yang ditanya. Apa yang dikatakan sesuai dengan apa yang dilakukan gitu ya. Sebagai leader misalkan ada sebuah rules atau SOP yang kita sosialisasikan ya, sebagai seorang leader harus memulai dengan dirinya sendiri dulu untuk melakukannya. Ya intinya kayak gitu ya guys ya. Oke, nah Mbak Gita, kalau di film-film premier bioskop nih, biasanya kan setelah penayangan gitu kan, kalau premier perdananya artis atau pemeran utamanya itu hadir Mbak Gita. Nah kalau begitu, nah kebetulan di hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita Pak Royan. Selamat pagi Pak Royan. Selamat pagi Bu Kesia, Bu Gita. Bisa di spotlight Pak Royannya oleh host. Selamat pagi Pak Martogi, Pak Ivan, Pak Darmawan, teman-teman semua. Pagi Pak Royan, thank you. Selamat pagi Pak Royan, semoga selalu sehat ya Pak. Nah kali ini kami membuka kesempatan nih Pak Royan untuk Auto Family bisa live interaction dengan Bapak, mau bertanya langsung sama Pak Royan tentang integrity atau tentang video tadi atau tentang nilai-nilai first gitu. Nah kita lihat dulu, kita boleh ada yang chat ke kita. Oh ini, ada yang japri saya Kezia. Oh, ada yang japri saya. Pak Joko Triyono dari Finance mau nanya. Oke, mau nanya sama Pak Royan terkait integrity. Boleh host di spotlight Pak Joko Triyono. Selamat pagi Pak Joko, semoga selalu sehat. Pagi Bu Gita, pagi Bu Kesia. Waduh, Pak Joko. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat Jangan pagi. susah-susah nanyanya Pak Joko. Ya. Terima kasih. Izin saya mau bertanya sebelumnya Pak Royan. Jadi yang pertama, selamat pagi yang terhormat Bapak Martogi selaku Chief Executive Officer, yang terhormat Bapak Ivan selaku Chief Operation, yang terhormat Bapak Operation, di sini ada Pak Bios, Pak Gondo, Pak Riki, Pak Royan sendiri, serta Pak Haris dan Pak Judianto. Juga yang terhormat Bapak Ibu Kadif, ada Pak Sim, Pak Yakimin, Bapak Tara dan Ibu Suryati, serta yang terhormat Bapak Ibu Kadep, yang terhormat juga Bapak Ibu Kacap, yang terhormat Bapak Ibu FH, yang terhormat Bapak Ibu Kapling, dan juga yang terhormat Bapak Ibu Supervisor, rekan-rekan semua yang ada di forum ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, selamat pagi, dan salam sehat selalu bagi kita semuanya. Amin. Pada kesempatan ini saya terima kasih kepada Bu
Gita dan Bu Kesya atas waktu yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya akan menanyakan sedikit nih Pak Royan, izin Pak Royan. Jadi mengenai integritas. Integritas itu kan tadi sudah disampaikan Pak Royan bahwa merupakan salah satu atribut penting ya Pak untuk kunci yang harus dimiliki seseorang pemimpin. Integritas itu adalah suatu konsep yang berkaitan dengan konsistensi dan tindakan-tindakan ataupun nilai-nilai dan metode atau ukuran-ukuran sehingga kita menjadi pemimpin yang bisa atau pribadi yang jujur dan memiliki karakter yang kuat seperti itu. Tadi dibahas juga oleh Pak Royan masalah integritas dan kredibilitas. Yang akan saya tanyakan di sini selaku pimpinan di wilayah Pak Royan, prioritas mana ya Pak yang akan diambil Bapak sebagai pimpinan wilayah untuk menentukan tim-tim Bapak apakah dari segi integritasnya saja atau kredibilitasnya ataupun kecerdasan dari si tim Bapak itu. Mungkin itu sementara yang bisa saya tanyakan di forum ini. Mungkin bisa dijelaskan. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Saya kembalikan ke host dalam hal ini Ibu Gita. Terima kasih Bu Gita. Oke, thank you Pak Joko. Jadi Pak Joko bertanya, Pak Royan memprioritaskan yang mana ya Pak jika di dalam tim Bapak gitu? Orang yang berintegriti atau kredibel atau orang yang cerdas gitu ya Pak? Lebih penting mana sih integritas sama kecerdasan? Gitu. Silakan Pak Royan. Terima kasih Bu Gita, terima kasih Pak Joko buat pertanyaannya. Tadi Pak Joko nanya penting mana antara integriti sama kecerdasan. Sebenarnya integriti itu juga tidak bisa berdiri sendiri. Kita kan punya 5 value ya, jadi masing-masing saling terkait, saling support, sehingga integriti ini merupakan satu elemen yang mendasari keempat elemen yang lain. Karena tanpa integriti kita waktu menjalankan keempat elemen yang lain juga tidak bisa dengan maksimal. Terus penting mana antara integriti sama kecerdasan? Dalam satu tim, menurut saya yang paling penting itu sebenarnya di atas semuanya adalah kerjasama. Jadi tidak ada individu, tidak ada sendiri-sendiri karena tujuan bersama yang harus dicapai. Nah, integriti ini melekat pada masing-masing individu. Tentunya keduanya merupakan hal yang penting. Masing-masing kita dalam pekerjaan memiliki KPI yang sudah digariskan oleh perusahaan, yang sudah diminta oleh pimpinan kita dalam kita menjalankan pekerjaan. Tentunya dalam KPI ini juga sudah ada guidance di sana, sudah ada proses yang harus dijalankan bagaimana, dan setiap KPI itu juga pimpinannya sudah memonitor sebelum itu dinilai oleh atasan. Jadi menurut saya kedua-duanya penting. Tanpa integritas yang tinggi, kita juga nggak bisa menjalankan apa yang diminta perusahaan, apa yang ingin kita capai. Tetapi tanpa kecerdasan atau tanpa kecakapan kita dalam bekerja juga tujuan perusahaan nggak tercapai. Jadi kedua unsur ini memiliki hal yang sama pentingnya, karena kalau cerdas juga tapi tidak mempunyai integritas, ya tentunya dia tidak bisa bekerja dalam tim. Tentunya juga dia tidak bisa menjadi pimpinan yang baik, karena dia tidak bisa memberikan contoh hanya dengan kecerdasan. Demikian juga dengan integriti, kita nggak akan bisa menunjukkan integritas kita sebagai pimpinan atau sebagai karyawan tanpa kita memiliki kemampuan yang mumpuni dalam bekerja di tempat kita bekerja gitu. Jadi rasanya teman-teman Auto Family yang hadir di sini semua tentunya sudah memiliki kecerdasan yang memadai, karena kalau nggak akan masuk Auto 2000 gitu Pak Joko. Jadi harusnya sudah memadai dan sudah klop dengan tempat dia bekerja. Integriti ini diasah secara pribadi dan secara tim, dan juga bisa diskusi sama pimpinannya bagaimana kita dapat menjalankan pekerjaan kita dengan baik tempat kita. Demikian penjelasannya Pak Joko. Oke. Oke. Terima kasih Pak Royan atas Cukup Pak Joko ya. jawabannya ataupun penjelasannya. Ya Pak, ya Bu. Terima kasih atas jawaban ataupun tadi yang disampaikan oleh Pak Royan. Terima kasih sekali lagi Pak Royan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, next question ada lagi Pak nih di chat WA saya Pak Harman. Karena tadi saya lihat di partisipan belum ada yang raise hand ya. Oke, kita persilakan Pak Harman untuk bertanya Pak Harman. Boleh host dibantu Oke, Pak on the Harman? spotlight.
Ya, selamat pagi Pak Harman. Apa kabar Pak? Suaranya masih belum masuk ya Pak? Halo? Suaranya masih belum masuk Pak Harman? Ya. Mungkin ada di Oke. bagian mute panah atasnya Pak. Tapi harusnya nggak di mute ya? Di bagian mikrofon ya, takutnya ke connect sama mikrofon yang lain. Oh. Oke, di bagian mikrofon ada oke. Ya. Mikrofon ada tanda panahnya, mungkin Halo? bisa dipilih yang Oh, belum masuk Pak. Boleh di chat kali ya Pak pertanyaannya? Di chat di Zoom Pak. Ya, belum terdengar suaranya Pak Harman. Bisa di chat. Oke, boleh di chat dulu Pak Harman. Oh, coba. Lagi diketik sepertinya ya. Oh ya. Betul, sedang dicoba. Bagaimana Pak Harman? Oh, masih di. Oke, diketik. Oke, sambil menunggu Pak Harman. Harman sedang mengetik pertanyaan sepertinya. Oke, gimana Pak Harman? Sedang mengetik pertanyaan di chat kah? Wah, sayang sekali nih ada kendala teknis. Belum terdengar Pak Harman. Ada kendala di ini ya, di ya. Iya, sambil menunggu Pak Harman tadi Mbak Gita, aku mendapat satu hal dari Pak Royan. Jadi bukan cuma menjadi role model atas kecerdasannya, tapi juga atas perilaku dan integritinya. Ya, Keren banget. jadi bagi Pak Royan dua-duanya penting ya, nggak boleh ada yang hilang salah satunya ya. Bisa jadi quotes of the day hari ini. Iya, betul. Kita note ya. Iya. Oke Bapak, nanti bisa Pak Harman mungkin bisa di chat pertanyaannya kalau misalkan sudah masih belum bisa juga audionya. Oke, berarti kita ini ya, kita ke quiz dulu ya. Di quick quiz kita ada games Kezia di sini. Jadi tadi Pak Joko mendapatkan virtual money nanti dari OVO atau GoPay. Kita akan menghubungi Pak Joko ya, karena Pak Joko sudah melakukan tanya jawab tadi ke Pak Royan. Dan kita sekarang ada quiz juga. Sebenarnya quiznya masih terkait video Pak Royan tadi. Kita mau mengundang ada 2 auto family yang mau sharing poin-poin atau sharing insight gitu. Siapa yang mau sharing poin-poin atau insight yang tadi didapat dari video ngobarinnya Pak Royan? Oke, boleh raise hand di sini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa ke klik reaction di Zoom-nya, kemudian ada pilihan emoticon raise hand. Bapak Ibu bisa cek raise hand, nanti kita bisa lihat di sini di partisipan. Oke, tadi kan banyak nih yang bilang, Pak Royan sharingnya keren banget, terima kasih. Nah, kira-kira ada yang mau mengungkapkan gak sih poin-poin apa yang tadi Auto Family dapatkan dari sharingnya Pak Royan? Oke. Yang udah pada boleh juga ya Mbak Gita ya, yang udah di chat kolom Zoom. Barangkali tadi masuk Pak Royan, great sharing. Oke. Apa kita pilih aja Kezia ya? Pak Dedi Irawan dari Auto 2000 Marelan. Tidak bisa di-undo, chatnya di-unsend kalau di WA kan biasanya. Pak Dedi Irawan boleh di spotlight dari Marelan. Iya. Selamat pagi Pak Dedi. Selamat pagi Bu Gita, selamat pagi Bu Kezia. Pagi Pak. Selamat pagi Pak Royan, selamat pagi Bapak-bapak pejabat semua yang saya nggak bisa sebutin satu persatu. Selamat pagi. Ya, Pak Dedi boleh sharing Pak. Tadi Bapak mendapatkan makna pembelajaran atau insight apa sih dari sharing Pak Royan di ngobarin tadi? Ya, saya ambil poin-poinnya yang sudah di-sharing sama Pak Royan. Sangat menginspirasi saya ya. Ternyata inilah yang saya rasakan selama ini yang di tim Sumatera terutama ya, betul yang disampaikan Pak Royan bahwa iklim bekerja dengan
happy ya, dengan happy kita jadi lebih produktif. Itu yang saya garis bawahi. Kemudian yang kedua juga kekompakan ya, kekompakan tim dari atas ke bawah ya. Jadi kami juga mencontoh di atas bagaimana Pak Royen dengan atasan kami bisa sangat kompak gitu kan. Jadi saya juga ke atasan, ke bawahan itu juga terinspirasi dengan Pak Royen sehingga tim di cabang saya juga kompak gitu ya. Nah, selanjutnya juga soal integrity, bagaimana memberikan contoh ya, bagaimana seorang leader itu menjadi role model bagi anggotanya. Jadi ya sesuai apa yang dikatakan dengan yang dikerjakan. Jadi saya di sini juga melihat bagaimana atasan berkontribusi penuh untuk kami berjuang ya, bahkan sampai malam-malam pun tetap apa namanya ya, ada langkah-langkah kebijakan yang diambil oleh atasan untuk kami di bawah. Jadi kami di bawah juga bersemangat untuk mewujudkan atau tujuan bersama di Auto 2000 ini kita capai sama-sama gitu. Melihat begitu semangatnya atasan-atasan kami, jadi kami di bawah sangat terbantu. Begitu integriti yang disampaikan Pak Royen yang kami rasakan di bawah. Itu Bu Gita, Bu Kezia, Pak Royen, terima kasih atas sharingnya sehingga menginspirasi kami yang di bawah. Terima kasih Pak Dedi. Ya. Terima kasih. Sesuai ya Pak ya insight-nya Pak Royen ya. Sesuai. Pak Royen Sangat tadi ada sesuai. yang chat lagi Pak, mau nanya lagi kalau kali ini. Ada Bapak Agus Mustafa dari HO mau ngobrol-ngobrol soal integriti sama Pak Royen tadi katanya. Silakan di spotlight host. Silakan Pak Haji Agus. Ya, makasih waktunya Mbak Gita. Selamat pagi buat manajemen semuanya. Salam sehat selalu. Dan buat teman-teman semua Auto 2000, salam sehat selalu. Pak Royen, saya kebetulan di technical, tapi sangat menarik bahasan dari Pak Royen. Di intern kita kan? Betul. Mau bikinin surat kan, nanti ada surat yang saya tekenin ke Pak Bios dari admin. Boleh. Bukan surat Boleh. Yes. Bocor. Oke, lanjut. Oke. Oh, masih mute ya? Oh, Pak Haji Agus masih. Pak Haji Agus masih mute, Pak Agus. Ya, baik. Pak Royen, saya sangat tertarik dan ingin belajar tentang bagaimana caranya Pak Royen bisa melihat wilayah di Sumatera itu, misalnya ada yang mau sunrise atau lagi bertumbuh di apanya. Nah, kemudian di wilayah yang lain kan belum tentu sama kondisinya. Nah, untuk mengkomunikasikan itu supaya bergerak ke arah yang sama itu Pak, tip dan triksnya gimana itu Pak? Sehingga tim yang di Sumatera ini bisa sama-sama satu arah gitu Pak. Itu aja Pak, makasih waktunya Pak. Baik. Terima kasih Pak Haji Agus. Oh ya. Terima kasih Pak Haji Agus Mustafa. Pertanyaannya tadi bagaimana melihat suatu wilayah ada yang lagi baik, ada mungkin yang lagi kurang potensinya begitu ya, sehingga tujuannya sama-sama bisa tercapai. Tentunya saya sebagai Operation Manager Sumatera di sini tidak bekerja secara sendiri. Saya memiliki masing-masing koordinator wilayah. Kalau di Medan ada Pak Heriliu, di Palembang ada Pak Aris, di Lampung ada Pak Royke, di Padang ada Pak Cevano. Tentunya semuanya bekerja sama dengan baik. Terus di bagian administrasi juga ada Pak Adril, di kepala bengkel juga ada Pak Timbul.
Nah, terhadap koordinator-koordinator ini, saya komunikasinya tentunya lebih intens dibandingkan dengan yang lain, karena di sini saya mendapat banyak masukan dari semua teman-teman koordinator, tentunya akan apa yang potensi ke depannya atau bagaimana terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, terhadap potensi-potensi ekonomi, apalagi saat ini sedang COVID gitu ya, tentunya memang tiap kepala wilayah atau gubernur itu memiliki kebijakan masing-masing, dan itu sedikit banyak akan mempengaruhi dampak dari ekonomi di wilayah tersebut. Nah, tentunya dengan begini, analisa daripada para teman-teman koordinator wilayah ini tentunya sangat membantu saya dalam mengambil keputusan. Nah, tiap-tiap ada yang seperti itu, kita merembuk bersama, menentukan potensi yang besar ada di mana. Nah, tentunya di suatu wilayah yang lain apabila sedang dalam pengetatan dan potensinya sedang berkurang karena tadi adanya integritas yang tinggi dari masing-masing teman-teman dan rasa ingin memiliki Sumateranya bersama-sama supaya Sumateranya sampai tujuan, yang lain juga ikut mendukung, bahkan memberikan masukan kepada potensi yang besar ini apa yang harus dilakukan supaya potensinya lebih tereksplor lagi, lebih kita capai bisa bersama lagi gitu, saling support. Demikian juga dengan tim di di bengkel, di after sales dan juga administrasi, tentunya juga sangat mensupport apapun yang dibutuhkan oleh cabang untuk menjalankan aktivitas mereka supaya lebih lancar, lebih smooth dan lebih cepat. Karena kecepatan pada saat ini merupakan kunci kita dalam mencapai tujuan bisnis kita, karena sewaktu-waktu kebijakan dapat berubah, ekonomi juga cepat berubah, dan customer juga kebutuhannya bisa tadinya prioritas terhadap kendaraan, bisa tiba-tiba prioritas adalah terhadap kebutuhan yang lain kalau kita tidak memberikan solusi yang cepat kepada customer. Untuk itu dibutuhkan memang kerjasama seluruh tim yang ada di cabang. Demikian Pak Haji Agus. Penjelasannya mungkin bisa membantu Pak Agus. Siap, terima kasih Pak Royan. Power of teamwork, komunikasi, dan integritas luar biasa di Sumatera ya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih. Sama teman-teman Ya, semua juga terima sama lah. kasih Pak Agus, Pak Royan. Ya, Bapak Royan izin satu lagi. Tadi Pak Harman chat karena tadi ada kendala di Zoom-nya, nggak bisa chat juga dan nggak bisa terdengar suaranya. Pak Harman japri saya, begini, apa yang Pak Royan sampaikan sesuai sekali pada saat menjadi Korwil DKI 1 regional pusat. Nah, pertanyaan saya, bagaimana memastikan tim kita selalu jujur dan bisa dipercaya berdasarkan pengalaman Bapak memimpin tim cabang dan wilayah? Dari Pak Harman. Terima kasih, Oke. Bu Langsung Gita. dijawab boleh, Pak. Terima kasih Pak Harman Dahsyat. Pak Harman ini nickname-nya atau nama panggungnya adalah Harman Dahsyat. Penerbit buku best-sellingnya Indonesia. Thank you Pak Harman. Tadi kalau bagaimana cara kita memastikan tim kita itu berperilaku jujur. Tentunya kita kan juga nggak bisa melihat semua orang dalam bekerjanya bagaimana gitu ya. Kita cuman sendiri. Nah tentunya yang pertama kita harus jadi role model buat mereka. Nah role model ini terbentuk dengan cara yang pertama seperti saya jelasin tadi, kita harus memberikan contoh dulu terhadap aktivitas ataupun perilaku yang diinginkan karyawan. Kita menjalankan walk the talk, apa yang kita omongin, apa yang kita planning, apa yang perusahaan aturan perusahaan benar-benar kita jalankan. Sehingga tim kita atau orang yang ada di bawah kita melihat kita sudah menjalankannya dan kita memberikan contoh waktu menjalankannya, dia merasa mudah untuk melakukan hal tersebut. Terus dalam menjalankannya yang paling penting juga konsistensinya. Nah, jangan belentang-belentong gitu ya. Jadi kita konsisten terhadap kejujuran kita dan juga tetap harus ada komunikasi dengan si karyawan. Komunikasi itu menjadi hal yang penting karena kalau dia melakukan hal yang jelek, kita nggak komunikasi, kita nggak ngomongin dengan caranya kita, atau bahkan dia membuat prestasi, kita juga nggak puji,
Ya, itu membuat karyawan hanya bekerja bagaimana yang harus dilakukan saja. Padahal kita berharap dia melakukan pekerjaan itu lebih daripada yang bisa disumbangsikan atau yang bisa ditargetkan. Nah, untuk itu memang butuh kerelaan si karyawan sendiri bekerja tanpa pengawasan, seperti yang Pak Martogi juga sampaikan tadi. Nah, itu perlu kerelaan diri dari si karyawan bahwa dia bagian dari tim, bahwa dia memiliki rasa memiliki yang tinggi terhadap pekerjaannya, terhadap perusahaannya, dan dia memiliki rasa nggak enak hati kalau nggak nyampe gitu ya kepada atasannya. Nah, itu yang harus dibangun sih. Memang prosesnya ada prosesnya gitu, yaitu dengan cara bonding kepercayaan tadi ya, bahwa kita harus tetap hadir pada saat mereka butuhkan sebagai rekan kerja, memberikan semangat dan memberikan support. Demikian Pak Harman, terima kasih pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Harman dan Pak Royan atas jawabannya juga. Mungkin cukup ya sharing dan tanya jawabnya. Dan untuk Pak Joko Triono dari Finance HO dan Bapak Dedi Irawan dari Medan Marelan, Bapak Agus Mustafa dari After Sales Division HO, dan Bapak Harman dari Cabang Kalimalang akan mendapatkan virtual money sebesar Rp100.000. Nanti akan dihubungi oleh panitia. Terutama Pak Royan, terima kasih banyak ya Pak sudah bersedia taping video sama kita. Terima kasih Bu Gita, Bu Kesia. Terima kasih Pak Martogi, Pak Ivan, Pak Darmawan berkesempatannya. Teman-teman OM, Pak Bios, Pak Gondo, Pak Yudi, Pak Riki, Pak Haris, teman-teman Kepala Divisi, Pak Yagimin, Pak Sim, Bu Zuri, dan Pak Tara, serta semua teman-teman Korwil di semua wilayah, Korwil After Sales, Korwil Administrasi, rekan-rekan Kepala Cabang, teman-teman FHH, teman-teman Kepala Bengkel, teman-teman Supervisor, dan juga bagian dari administrasi yang ada di cabang. Terima kasih semuanya, kita semua sehat selalu supaya bisa berkontribusi lebih buat perusahaan. Terima kasih. Amin, amin, amin. Oke, terima kasih Pak Royan. Nah, Kami berterima kasih kepada Pak Royan dan juga beberapa Auto Family tadi yang sudah bertanya, sudah sharing juga. Jadi Auto Family bisa mengambil bukan hanya beberapa, tadi sangat banyak ya insight yang bisa kita ambil dari ngobarin, tanya jawab, sharing juga. Ada bahasa-bahasa tentang bonding kepercayaan gitu kan, menanam kepercayaan gitu. Oke. betul banget, Kes. Ya, dan tadi kita kan sudah mendengar opening speech dari Pak Martogi tentang integrity. Kita jadi belajar banyak dari opening speech Pak Martogi. Kemudian ada ngobarin tadi bersama Pak Royan. Dan untuk menyempurnakan lagi pemahaman kita terhadap nilai-nilai integrity, sesaat sebelum kita mengakhiri acara hari ini, kita akan mendengarkan closing speech dari Pak Ivan Sadik selaku Chief Operational Auto 2000. Dan sebelumnya Bapak Ibu dimohon untuk mute atau menonaktifkan suara di Zoom-nya masing-masing agar tidak mengganggu saat Pak Ivan menyampaikan speech. Silakan Pak Ivan sudah ada di sini. Apa kabar Pak Ivan? Baik, Bu Kesia, ini ketemu saya terus di mana-mana. Iya, Bu Kezia sama Pak Ivan sering ketemu ya di berbagai acara di luar Auto 2000. Kalau Unpar juga. Alumni ya, Pak. Juga, ya. Bisa. Satu alma mater ya, Pak ya. Kali ya. Temu di Auto 2000 rupanya Bu Kesia juga ya. Ya, terima kasih Bu Kesia, Bu Gita. Iya, Pak. Oke. Pak Martogi, Pak Darmawan, ada Pak Yagimin, Pagi Pak Ivan. Pak Royan, Pagi Pak Ivan. Pak Bios. Pagi Pak Ivan. Pagi Pak Ivan. Pak Haris. Pagi Pak Ivan. Pak Yudianto. Pagi Pak Ivan, pagi. Di sini ada semua teman-teman nih dari seluruh departemen head, ada juga seluruh karyawan head office, ada kepala cabang, kepala bengkel, ADH, sales supervisor, dan ada perwakilan dari administrasi. Ya, puji syukur Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Ini bioskop, ini hobi saya banget nonton. Bisa nonton satu film yang saya suka itu bisa sampai pernah 5 kali. Sering booking Pak Ivan.
Ya. Sering booking bioskop. Dilan, Pak, Dilan. Satu stadion, satu bioskop. Satu sinema. Dan kalau di Premier, itu di awal sebelum main film, selalu ada iklan saya dulu. 3 tahun berturut-turut untuk iklan perusahaan yang menurut saya tidak bagus integritasnya. Bakri, ya. Saya sebagai orang yang mempromosikan propertinya. Kenapa saya bilang tidak bagus? Karena banyak janjinya yang tidak bisa ditepati, tapi saya dan beberapa kawan, termasuk Pak Yagimin, menikmati harga yang separuhnya karena hubungan baik ini. Kompensasi, Pak Ivan? Iya, kompensasi. Jadi integriti ini banyak sekali berkaitan dengan terutama yang paling rawan ini adalah masalah uang menurut saya. Banyak orang tergoda integritasnya karena godaan uang. Saya mau kasih contoh. Di dalam satu bengkel itu dalam penilaiannya pernah revenue per unitnya bagus sekali. Tapi ada keluhan-keluhan di dalam servisnya. Bahwa banyak sekali yang nggak perlu, yang harusnya customer tidak memerlukan, itu dipasangkan. Kemudian juga ada yang harusnya belum perlu diganti spare part-nya atau ganti oli, dianjurkan sudah diganti. Di satu segi, prestasinya akan bagus. Tetapi kalau melihat dari nilai-nilai integrity ini, rasanya nilainya nggak bagus, integritasnya. Walaupun apa yang dihasilkan buat perusahaan ini luar biasa. Kemudian ada lagi, kepala cabang. Waktu tukar tambah mobil bekasnya, dia udah coba bawa ke mobil 88. Kalau sekarang ada Trust. Dulu cuma mobil 88. Ternyata dengan berbagai upaya, tidak bisa disetujui. Harganya ngegantung. Karena mungkin kemurahan, mungkin mobil 88 lebih jago ngelihat problem yang ada di mobil bekasnya, sehingga tidak sesuai antara yang diinginkan customer dengan yang diinginkan mobil 88. Padahal peraturan perusahaan harus ke mobil 88. Tapi kepala cabang tersebut membawa keluar untuk supaya terjadi penjualan mobil. Rasanya kalau menurut saya kepala cabang ini justru punya sense of business yang bagus sekali, bukan tidak berintegritas. Jadi sejauh mana integritas ini merupakan penilaiannya? Sejauh kejujuran daripada kita menjalankannya. Pada saat kita tidak ada kepentingan apa-apa, rasanya itulah yang terbaik. Tapi walaupun bagus buat perusahaan, walaupun menghasilkan prestasi yang bagus, tetap secara penilaian masalah integritasnya kurang. Ini pandangan saya pribadi. Banyak cerita-cerita di dalam dunia hukum karena
saya disiplinnya hukum, juga menunjukkan hal ini. Yang pertama, cerita klasik. Seorang perempuan cantik, ibu-ibu yang punya anak 3, harus menjadi pelacur, menjual diri. Kalau orang cuma melihatnya seperti itu, maka orang akan menjudge-nya kurang baik. Integritasnya nggak ada. Tapi kalau lebih lanjut lagi, kenapa dia harus menjual diri menjadi pelacur? Satu, otaknya nggak terlalu bagus untuk mencerna pekerjaan lain. Kedua, kebutuhannya ada orang tuanya yang sakit yang dia harus bela. Berikut anak-anaknya. Sehingga ini penilaian-penilaian perspektif yang butuh kedalaman. Tapi kita udah dibatasi di awal oleh Pak Martogi bahwa yang kita mau adalah bagaimana kerja tanpa pengawasan dan kejujuran kita. Kerja tanpa pengawasan, saya rasa kita semua sudah dipagari oleh perusahaan. Pertama, oleh KPI kita masing-masing. Itu sangat sekali membantu atasan untuk membuat timnya bisa bekerja tanpa pengawasan. Belum lagi yang seperti Pak Royan bilang, menanamkan rasa memiliki yang tinggi terhadap perusahaan. Semua atasan pasti pengen yang terbaik dari anak buahnya. Karena pekerjaan dari anak buahnya ini semua adalah prestasi daripada atasan tersebut. Sehingga semua atasan mencoba untuk mengawasi, kemudian memotivasi, memberikan keterampilan yang lebih, menanamkan hal-hal yang baik, termasuk rasa memiliki yang tinggi yang tadi yang bilang. Ini semua dari Pak Royan. Yang memang begitulah adanya. Untuk semua orang saya lihat, yang saya temui, kerja tanpa pengawasan ini luar biasa. Sampai semua gerakan dalam kehidupannya, dia lakukan buat Auto 2000. Di dalam organisasi dia ikut, dia akan memperkenalkan Auto 2000. Supaya semua komunitas yang ada di situ untuk servis, membeli spare part, membeli mobil baru di Auto 2000. Di klub-klub hobi juga. Mau itu salesman, saya lihat, mau di bengkel, semua ada Ansarenke. Semua udah berjalan dengan baik. Termaksud juga mungkin di lingkungan-lingkungan tempat-tempat yang sakral agama, di gereja, mempengaruhi pastornya, pendetanya untuk beli mobil juga kali, di masjid, di mana-mana. Sampai mungkin kalau punya pacar juga, calon pacarnya, orang tuanya, semua disuruh ganti mobilnya merek Toyota semua. Itu saya lihat sendiri, dan ini menandakan bahwa dari atasan-atasan Auto 2000 yang ada ini, sudah punya rasa memiliki yang bagus. Dan menanamkan nilai-nilai di mana
ingin sekali di dalam alam sadarnya untuk selalu berproduktivitas buat Auto 2000. Untuk itu saya ngucapin terima kasih buat semua yang ada di sini. Harapannya kita semua sebagai pemimpin di sini hari ini untuk melakukan festival integrity ini diharapkan semua pimpinan yang ada di sini mengingatkan karyawan tentang berperilaku jujur dan bertanggung jawab. Rasanya ini penting sekali. Yang kedua, tidak bertindak semaunya yang dapat berakibat merugikan perusahaan maupun customer. Contohnya, tidak taat protokol kesehatan, bekerja tidak tuntas, menunda-nunda pekerjaan. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang berintegriti di mana seluruh anggota tim konsisten berperilaku jujur, disiplin, mengutamakan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi, serta berani mengakui kesalahan dan mau memperbaikinya, dan saling support. Yang keempat, jadilah seorang yang menepati janji. Janji kepada rekan kerja, atasan, departemen lain, atau bahkan customer. Kemudian yang kelima, menjadi karyawan yang dapat dipercaya, yaitu dengan bekerja sepenuh hati, walaupun tanpa pengawasan. Yang keenam, disiplin dalam pekerjaan. Contoh tips yang dapat dilakukan, karyawan misalnya dapat membuat rencana kerja harian sendiri, punya target dan goals harian, update pekerjaan kepada atasan. Di atas ini semua, seseorang yang tidak punya karakter yang baik, maka dia sudah berat menjalani kehidupannya. Dia tidak akan dipercaya sama orang, dia tidak ada yang mau bekerja sama dia, tidak ada yang mau saling support sama dia. Rasanya kegiatan hari ini sangat bagus, mengingatkan itu semua buat kita, bahwa integritas ini harus dijunjung dan dilakukan oleh kita. Pak Royan sudah melakukannya sebagai karyawan dengan baik sekali. Dengan video yang bagus, yang mudah-mudahan menjadi contoh buat kita semua. Mengutip kata-kata Pak Michael Deruslim, memang tidak ada orang yang 100% baik. Itu ada cuman di malaikat. Tapi tidak ada juga orang yang 100% jahat. Itu adanya cuman di setan. Tetapi dalam bekerja, kita tidak boleh penilaian kita dan sikap kita. Apa yang dibilang walk the talk itu menjadi cerminan daripada setiap leader yang ada di sini. Rasanya itu, terima kasih buat Bu Juri, buat tim yang ada di sini yang udah menjalankan program integrity ini dengan baik menurut saya. Terima kasih buat Pak Royan, terima kasih buat semuanya. Terima kasih, sukses buat kita semua. Terima kasih Pak Ivan. Terima kasih Pak Ivan.
Jadi kita sudah mendengar dari Pak Ivan sangat memotivasi sekali menjadi karyawan yang bertanggung jawab agar menjadi karyawan yang dapat dipercaya. Baik, Auto Family, kita sudah sampai di penghujung acara hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya serta supportnya kepada Pak Martogi, Pak Ivan, Pak Darmawan, Bapak Ibu Kepala Divisi, Bapak-Bapak Operational Manager, Bapak Ibu Kepala Departemen, Kepala Cabang, Kepala Bengkel, FAH dan Sales Supervisor, juga rekan-rekan perwakilan cabang, serta seluruh rekan-rekan head office. Oke, demikian ya Bagita Culture Festival ini. Dan kiranya kita terus selaras kata dan tindakan, jujur dan adil, stay safe and stay healthy, salam first. Jangan lupa keluar melalui pintu exit ruangan bioskop ini ya. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih Gita. Terima kasih. Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Martogi, terima kasih Pak Ivan. Terima kasih Pak Ivan, Pak Div, terima kasih cabang, kepala bengkel, terima kasih Pak semuanya, Pak Ivan, Pak Darmawan, terima kasih Pak Royan, Judianti, terima kasih semuanya, Pak Haris, terima kasih Pak Haris, sehat selalu Pak.